Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Loren yang ingin mempresentasikan untuk UAS Audit Sistem Informasi yang bertema Audit Sistem E-commerce and Fintech untuk keamanan transaksi dan lindungan data. Baik, untuk yang pertama, dalam era digital yang harus terus berkembang pesat, keamanan sistem e-commerce dan fintech menjadi krusial. Setiap hari jutaan transaksi keuangan dan pertukaran data sensitif terjadi secara online, menjadikan target utama bagi ancaman cyber. Audit sistem yang komprehensif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Presentasi ini akan membahas secara mendalam pentingnya audit, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang terbaik untuk mengamankan transaksi dan melindungi data pengguna di ranah e-commerce dan fintech. Mengapa keamanan e-commerce dan fintech sangat penting? Keamanan dalam sistem e-commerce dan fintech adalah fondasi utama kepercayaan pengguna dan keberlangsungan bisnis. Tanpa keamanan yang kuat, resiko kebocoran data, penipuan atau fraud, dan serangan cyber lainnya akan meningkat drastis, menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan sanksi umum. Yang pertama itu ada perlindungan data sensitif. Sistem ini menangani informasi pribadi dan keuangan yang sangat sensitif seperti nomor kartu kredit, data bank, alamat, dan riwayat transaksi. Kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas dan kerugian finansial secara personal. Yang kedua ada mencegah penipuan atau fraud. Platform e-commerce dan fintech adalah target utama bagi penipu. Keamanan yang lemah membuka celah untuk transaksi ilegal, pengambil alihan akun, dan skema penipuan lainnya yang merugikan baik pengguna maupun penyedia layanan. Membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan adalah mata uang di dunia digital. Pelanggan ini tidak akan menggunakan layanan yang mereka anggap tidak aman. Audit dan langkah keamanan yang transparan membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Industri keuangan dan e-commerce diatur oleh berbagai undang-undang dan standar keamanan data, misalnya seperti PCI DSS, GDPR, dan POJK. Keamanan adalah wajib untuk menghindari denda besar dan masalah hukum. Selanjutnya ada keamanan transaksi online dan payment gateway. Memahami proses, resiko, dan praktik terbaik untuk transaksi online yang aman. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan transaksi daring, mulai dari alur prosesnya, potensi resiko keamanan yang mungkin akan timbul, hingga solusi inovatif yang praktik terbaik dan menggunakan payment gateway yang terpercaya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang cara melindungi setiap transaksi digital kita. Yang pertama ada proses transaksi online. Proses transaksi online melibatkan beberapa langkah, dari pemilihan produk hingga konfirmasi pembayaran. Ini adalah alur kompleks yang membutuhkan keamanan di setiap tahap. Memahami setiap fase sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi bagi pembeli maupun penjual. Berikut adalah langkah-langkah utama yang umumnya terjadi pada transaksi online. Yang pertama ada pemilihan produk atau layanan, yaitu pembeli menjelajahi toko online, memilih barang atau layanan yang diinginkan, dan menambahkannya ke keranjang secara virtual. Yang kedua ada checkout. Pembeli melanjutkan ke halaman checkout di mana mereka biasanya mengisi informasi pengiriman seperti alamat dan metode pengiriman yang diinginkan. Yang ketiga ada informasi pembayaran. Pembeli memilih metode pembayaran yang mereka inginkan seperti kartu debit, kredit, atau transfer bank, dan dompet digital. Pada tahap ini, mereka akan memasukkan detail pembayaran secara relevan. Yang keempat ada pemrosesan pembayaran. Informasi pembayaran yang dimasukkan kemudian dikirimkan secara aman ke payment gateway. Payment gateway bertindak sebagai jembatan di antara toko online, bank pembeli, dan bank penjual untuk memverifikasi dan memproses transaksi. Yang
kelima ada konfirmasi transaksi. Setelah pembayaran berhasil, diverifikasi dan setujui, pembeli menerima konfirmasi pesanan atau transaksi. Penjual juga menerima notifikasi untuk memproses pengiriman atau penyedia layanan. Yang terakhir ada pengiriman atau penyedia layanan. Produk fisik dikirimkan atau layanan digital disediakan kepada pembeli. Seluruh proses ini harus terintegrasi dengan baik dan dilindungi oleh protokol keamanan yang ketat. Proses transaksi online memahami langkah-langkah dasar yang terjadi setiap kali Anda melakukan pembelian digital, yaitu ada inisiasi pesanan. Pelanggan membeli produk atau layanan dan memprosesnya memulai dengan proses checkout. Yang kedua ada pengiriman data, detail pembayaran dan pemesanan dienskripsi dan dikirimkan ke payment gateway, otorisasi bank. Payment gateway berkomunikasi dengan bank, penerbit kartu untuk memverifikasi dana, dan terakhir ada konfirmasi pembelian. Transaksi disetujui atau ditolak, dan status dikirimkan kembali ke pelanggan. Selanjutnya ada resiko keamanan transaksi. Memahami potensi ancaman yang dapat membahayakan informasi pribadi dan keuangan selama transaksi online adalah langkah krusial untuk menjaga keamanan digital Anda. Berikut ini adalah beberapa resiko keamanan yang perlu diawasi. Yang pertama ada METM, yaitu Man in the Middle Attack, penyadapan secara komunikasi ilegal oleh pihak ketiga saat data ditransmisikan antara pembeli dan penjual, memungkinkan penyerang untuk mencuri atau memanipulasi informasi yang sensitif. Kedua ada phishing atau spear phishing, upaya penipuan melalui email, pesan, atau situs web palsu yang dirancang untuk mendapatkan data sensitif seperti kredensial login atau informasi kartu kredit dengan menyamar berbagai entitas terpercaya. Selanjutnya ada malware dan virus, perangkat lunak berbahaya yang diinstal tanpa sepengetahuan pengguna, berfungsi untuk mencuri informasi, merusak sistem, atau mengambil kendali atas perangkat. Seringkali melalui unduhan yang tidak dapat dilampirkan atau email berbahaya. Selanjutnya ada pelanggaran data atau data breach, insiden keamanan di mana data sensitif, rahasia, atau terlindungi akses dicuri atau diungkapkan tanpa otorisasi. Ini sering terjadi karena kelemahan dalam sistem atau serangan cyber yang sukses. Yang kelima ada kata sandi yang lemah dalam pengambilan akun. Pengguna kata sandi yang mudah ditebak atau berulang membuat akun rentan terhadap serangan brute force dan credential stuffing yang dapat menyebabkan pengambilan alih akun dan pencurian identitas atau dana. Sistem payment gateway yang aman. Sistem payment gateway yang aman adalah fondasi untuk transaksi online yang terpercaya. Mereka dirancang untuk melindungi data sensitif dan mencegah penipuan. Yang pertama ada enkripsi kuat menggunakan teknologi SSL atau TLS dan tokenisasi untuk melindungi data pembayaran dari intersepsi. Yang kedua ada kepatuhan PCI DSS, mematuhi standar keamanan data kartu pembayaran global untuk pemrosesan transaksi yang aman. Yang terakhir ada deteksi penipuan, sistem canggih yang memantau transaksi secara real time untuk mengidentifikasi dan memblokir aktivitas mencurigakan. Contoh sistem payment gateway yang aman. Mari kita lihat beberapa contoh payment gateway terkemuka yang menerapkan standar keamanan tinggi untuk melindungi transaksi Anda. Dimitrans enkripsi yang kuat menggunakan SSL atau TLS 256 bit dan tokenisasi untuk menjaga kerahasiaan data pembayaran pelanggan. Deteksi penipuan atau fraud detection dilengkapi dengan risk engine canggih yang menganalisis setiap transaksi secara real time dan mengidentifikasikan memblokir aktivitas yang mencurigakan. Terakhir ada kepatuhan PCI DSS level 1, tersertifikasi dengan standar keamanan dengan kartu pembayaran global tertinggi, memastikan pemrosesan transaksi yang aman. SANDIT, yaitu sistem anti penipuan lanjutan, memanfaatkan AI dan analisis perilaku untuk
mendeteksi pola penipuan, dan mengurangi resiko kerugian. Keamanan API atau yang robust, API yang aman dengan autentikasi berlapis dan pemantauan berkelanjutan untuk mencegah akses tidak sah. Penyimpanan data enkripsi. Data sensitif disimpan di server yang aman dengan enkripsi tingkat tinggi sesuai standar internasional. Selanjutnya ada praktik terbaik keamanan. Untuk memastikan transaksi online yang aman dan melindungi data sensitif, baik platform maupun pengguna harus menerapkan praktik keamanan terbaik. Berikut langkah-langkah kunci yang dapat diambil. Yaitu ada SSL atau TLS tadi, mengenkripsi data yang ditransfer antara browser, pengguna, dan server situs web, memastikan informasi sensitif seperti detail kartu kredit terlindungi dari intersepsi pihak ketiga untuk menciptakan saluran komunikasi yang aman. Dan ada autentikasi 2 faktor atau 2FA atau OTP, menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan pengguna memverifikasi identitas mereka melalui 2 metode yang berbeda. Ada 3D Secure, metode lapisan keamanan tambahan untuk transaksi kartu online yang melibatkan verifikasi identitas pemegang kartu langsung dengan bank penerbit. Ini membantu mencegah penipuan kartu kredit. Tokenisasi data, mengganti informasi pembayaran yang sensitif seperti nomor kartu kredit dengan token yang unik dan tidak sensitif jika token dicuri. Data asli tetap aman karena tidak ada informasi kartu yang sebenarnya. Audit keamanan reguler, melakukan pemeriksaan pemindaian dan keamanan secara berkala pada sistem dan aplikasi untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kerentanan sebelum dalam dieksploitasi oleh penyerang. Terakhir ada sistem pemantauan penipuan, menggunakan teknologi canggih seringkali berbasis AI dan machine learning untuk menganalisis pola transaksi secara real time dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tanda-tanda penipuan. Deteksi penipuan dalam fintech. Dalam landscape keuangan digital yang terus berkembang, deteksi penipuan telah menjadi pilar krusial untuk menjaga integritas dengan kepercayaan. Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai apa itu deteksi penipuan dalam sistem fintech, mengapa hal ini sangat penting, serta metode canggih yang dapat untuk memerangi ancaman yang harus berevolusi. Apa itu deteksi penipuan dan mengapa itu penting? Definisi deteksi penipuan adalah proses identifikasi dan pencegahan aktivitas ilegal atau tidak sah dalam transaksi keuangan. Dalam konteks fintech, ini mencakup segala upaya untuk melindungi pengguna dan platform dari kerugian finansial akibat penipuan, seperti pencurian identitas, transaksi tidak sah, atau manipulasi data. Sistem deteksi penipuan dirancang untuk menganalisis data transaksi secara real-time atau near real-time untuk menggunakan anomali yang menunjukkan potensi penipuan. Pentingnya deteksi penipuan, yang pertama ada perlindungan konsumen, mencegah kerugian finansial bagi individu dan bisnis, kepercayaan pasar, membangun dan mempertahankan kepercayaan pengguna terhadap layanan fintech. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi, memenuhi standar dan peraturan anti pencurian uang dan kontra terorisme. Yang keempat ada reputasi perusahaan, melindungi citra dan reputasi penyedia layanan fintech dari dampak negatif insiden penipuan. Dan terakhir ada stabilitas sistem, menjaga stabilitas operasional yang dapat menyebabkan keamanan infrastruktur keuangan digital. Contoh penipuan dan deteksi dari pencurian identitas. Pencurian identitas terjadi ketika penipu memperoleh dan menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor KTP, atau informasi rekening bank untuk melakukan transaksi keuangan tanpa izin. Ini bisa berupa pembukaan rekening baru, pengajuan pinjaman, atau pembelian barang dan jasa. Bagaimana sistem mendeteksinya? Verifikasi yang kuat atau KYC, sistem pengguna proses Know Your Customer atau KYC yang sangat ketat saat pendaftaran, termasuk verifikasi dokumen, biometrik, dan pencocokan data silang. Yang kedua ada analisis lokasi, mendeteksi jika ada upaya login atau transaksi dari lokasi yang sangat berbeda dari riwayat pengguna, terutama jika terjadi dalam waktu yang singkat.
Yang terakhir ada pola transaksi anomali, mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan kebiasaan belanja atau pola penggunaan rekening pengguna yang sah, misalnya pembelian barang mewah yang tidak biasanya. Selanjutnya ada contoh penipuan deteksi yang penipuan transaksi. Penipuan transaksi melibatkan pengguna kartu kredit atau debit yang dicuri atau di-cloning atau diakses tidak sah ke rekening bank untuk melakukan pembelian atau transfer dana. Ini sering terjadi melalui phishing, malware, atau skimming kartu. Bagaimana cara mendeteksinya? Pertama, ada deteksi kecepatan. Mendeteksi serangkaian transaksi yang sangat cepat dari satu kartu atau akun yang memungkinkan menunjukkan pengguna otomatis oleh penipu. Yang kedua, ada nilai transaksi tidak wajar. Menandai transaksi dengan nilai yang jauh di atas atau di bawah rata-rata kebiasaan pengguna. Yang ketiga, ada transaksi lintas negara atau mata uang, memicu peringatan jika ada transaksi dari negara atau dengan mata uang yang tidak pernah digunakan pengguna sebelumnya. Perangkat baru atau tidak dikenal, mendeteksi jika terjadi transaksi yang dilakukan dari perangkat yang belum pernah digunakan oleh pemilik akun sebelumnya. Selanjutnya ada penipuan aplikasi atau akun. Penipuan aplikasi atau akun melibatkan eksploitasi celah keamanan dalam keamanan fintech atau pengambil alih akun pengguna yang sah. Ini bisa berupa pembuatan akun palsu, penyalahgunaan bonus atau promosi, atau pengambil alihan akun account takeover atau ITO. Bagaimana sistem mendeteksinya? Yang pertama itu ada deteksi akun palsu, menganalisis pola pendaftaran yang mencurigakan, seperti banyak akun dibuat dari satu IP address atau dengan informasi yang sedikit berbeda. Yang kedua, ada pemantauan perilaku login, mendeteksi upaya login yang gagal berulang kali, login dari perangkat atau lokasi yang tidak biasa, atau perubahan kata sandi yang mencurigakan. Yang ketiga, ada analisis penggunaan fitur, mengidentifikasikan pola penggunaan fitur aplikasi yang tidak normal, seperti penarikan dana besar segera setelah akun dibuat atau perubahan informasi pribadi yang secara drastis. Deteksi bot dan script, penggunaan CAPTCHA, analisis perilaku mouse dan keyboard, dan pemantauan lalu lintas jaringan untuk mengidentifikasikan dan memblokir aktivitas otomatis oleh bot. Perlindungan data pelanggan di industri fintech, menjelajahi tantangan dan solusi dalam menjaga keamanan informasi sensitif di era digital. Kasusnya di sektor fintech yang berkembang pesat, industri ini menangani data pribadi dan finansial yang sangat berharga, sehingga perlindungan data menjadi krusial. Kita akan membahas mengapa keamanan cyber dan privasi data bukan hanya kewajiban regulasi, tapi juga fondasi kepercayaan pelanggan. Data pribadi yang dikumpulkan di fintech. Industri teknologi finansial atau fintech beroperasi dengan mengumpulkan dan memproses berbagai jenis data pribadi pelanggan untuk menyediakan layanan yang inovatif dan efisien. Pemahaman mendalam mengenai kategori data ini sangat penting untuk memastikan kerangka perlindungan data yang komprehensif. Yang pertama ada informasi identitas, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat tanggal lahir, serta nomor identitas resmi seperti KTP atau paspor. Yang kedua ada data keuangan, termasuk nomor rekening, riwayat transaksi, detail kartu kredit atau debit, secara status pinjaman, skor kredit, dan informasi investasi. Data ini digunakan untuk memproses transaksi. Yang ketiga ada informasi kontak dan perangkat, mencakup nomor telepon, alamat email, dan data terkait perangkat yang dapat digunakan seperti alamat IP, jenis perangkat, sistem operasi, dan ID unik perangkat. Ini membantu dalam komunikasi, analisis, penggunaan pelayanan, dan deteksi potensi penipuan. Yang keempat ada data perilaku, berupa kebiasaan penggunaan aplikasi fintech, preferensi layanan, interaksi dengan fitur-fitur tertentu, dan pola pengeluaran. Analisis data ini memungkinkan penyediaan layanan yang dipersonalisasi dan peningkatan pengalaman pengguna.
Yang terakhir ada data biometrik dan lokasi, melibatkan data sidik jari atau pemindaian wajah untuk autentikasi keamanan, serta data lokasi geografis pengguna. Data lokasi dapat digunakan untuk mencegah penipuan berbasis lokasi atau menawarkan layanan spesifik area. Yang terakhir ada strategi perlindungan data. Yang pertama itu ada enkripsi data, mengubah data menjadi kode untuk mencegah akses tidak sah. Ini berlaku baik untuk data yang disimpan maupun data yang sedang ditransfer, memastikan kerahasiaan informasi sensitif yang pelanggan. Yang kedua ada anonimisasi data, menghapus atau memodifikasi informasi pengenal pribadi sehingga individu tidak dapat lagi diidentifikasi. Strategi ini penting untuk menganalisis data dan pengujian sistem tanpa mengorbankan privasi pengguna. Yang ketiga ada kontrol akses, membatasi siapa yang dapat mengakses data sensitif berdasarkan peran dan kebutuhan. Implementasi prinsip hak akses paling rendah dan autentikasi multifaktor yang sangat krusial untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keempat ada edukasi karyawan, melatih karyawan tentang praktik terbaik perlindungan data, mengenali resiko cyber, dan mematuhi kebijakan keamanan internal. Kesadaran dan kewaspadaan karyawan merupakan garis pertahanan pertama terhadap serangan cyber dan kesalahan manusia. Yang kelima ada audit keamanan rutin, melakukan penilaian keamanan dan audit secara berkala terhadap sistem dan proses. Ini membantu mengidentifikasi kerentanan yang ada dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan yang berlaku, sehingga kelemahan dapat diperbaiki sebelum dieksploitasi. Yang terakhir ada rencana tanggap insiden, mengembangkan dan menguji rencana yang jelas dan terperinci untuk merespon insiden keamanan data atau kebocoran data. Ini memastikan tindakan dapat terorganisir dan untuk meminimalkan dampak dan memulihkan operasional secara secepatnya. Selanjutnya ada mengamankan masa depan e-commerce, audit dan keamanan digital. Dalam era digital yang terus berkembang, e-commerce telah menjadi tulang punggung perekonomian global. Namun seiring dengan kemudahan dan jangkauannya, muncul pula tantangan besar terkait keamanan cyber. Presentasi ini akan membahas secara mendalam pentingnya audit dan keamanan dalam ekosistem e-commerce, memberikan wawasan tentang ancaman yang ada. Mengapa audit e-commerce penting? Yang pertama ada perlindungan data sensitif. Audit keamanan membantu mengidentifikasikan kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk mencuri data pelanggan seperti kartu kredit, alamat, dan data pribadi lainnya. Ini krusial untuk menjaga kepercayaan dan kepatuhan regulasi. Deteksi kerentanan sistem. Melalui audit, celah keamanan dalam kode, konfigurasi server, atau aplikasi pihak ketiga dapat ditemukan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Ini mencakup SQL injection, SXS, dan kerentanan umum lainnya. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi, dan keempat ada menjaga reputasi bisnis. Ancaman keamanan hukum dalam e-commerce. Yang pertama dari phishing dan rekayasa sosial. Penyerang mencoba memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Ini sering kali menargetkan baik pelanggan maupun staf e-commerce. Kedua ada malware dan ransomware. Perangkat lunak berbahaya yang dapat menginfeksi sistem e-commerce, mencuri data, atau mengenkripsi file hingga tebusan dibayar, mengakibatkan gangguan operasional yang parah. Atau serangan DDoS. DDoS membanjiri server dengan lalu lintas palsu, menyebabkan situs tidak dapat diakses pengguna. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Strategi keamanan untuk pengembangan e-commerce. Pengembangan aman atau secure develop life cycle. Integrasikan praktik keamanan sejak tahap desain hingga implementasi dan pemeliharaan.
Lakukan pengujian penetrasi dan tinjauan kode secara teratur. Yang kedua ada inskripsi data. Selanjutnya ada manajemen akses yang ketat. Keempat ada pembaruan dan patching rutin. Dan kelima ada sistem deteksi intrusi. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya untuk UAS Audit Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.